Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 286 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 286 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah, maka lamnya kita panjangkan 2 harokat. La yukallifullah. Ada lam jalalah yang dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang fa barisnya dhammah, maka bacanya tebal. Yukallifullah, pangkal lidah dinaikkan. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu kita baca. Dari fu langsung kita masukkan ke lam berikutnya. La yukallifullah. Kemudian lam jalalahnya dibunyikan secara tafkhim karena lamnya barisnya fathah tegak atau fathah berdiri, maka bacanya itu kita panjangkan 2 harokat saja. La yukallifullahu nafsan. Kemudian ada idhar halqi karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf tenggorokan halqi yaitu hamzah, maka bunyi tanwinnya ini masih dibunyikan seperti bunyi asalnya. Jadi kalau tanwin itu bunyi nun sukun ya sama berarti bunyi an dan tidak perlu kita tahan. Nafsan idhar ya, jelas. Nafsan illa. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah, maka lamnya ini kita panjangkan 2 harokat saja. Illa wus'aha. Ha berhenti ataupun tidak, hukumnya ini mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf yang berbaris fathah, maka bacanya cukup 2 harokat. Illa wus'aha. Dan kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih baik. Laha. Ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah, maka cara membunyikannya, ha ini kita panjangkan 2 harokat. Laha ma juga mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului fathah, maka mim ini juga 2 harokat. Laha ma kasabat. Nah ini ta itu yang sering tertinggal sifat hamesnya. Jadi ta selain dari segi suara punya sifat syiddah kuat ya, di belakangnya ada hames, ada angin. Jadi kasabat, jangan lupa membunyikan anginnya. Wa alai. Lai ada huruf lin karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului huruf yang barisnya fathah, maka ini cukup kita lembutkan. Wa alaiha. Ha juga mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya fathah, maka haknya kita bunyikan panjang 2 harokat. Wa 'alaiha
Kalau kita berhenti di sini hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi di sini dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau kita berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti, mad tabi'inya gugur. Ini bacanya pendek, mak. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa mad tabi'inya gugur? Karena ini ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf pertama adalah huruf madnya alif, huruf sukun kedua adalah kaf. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang alif. Maka mak kalau wasol bacanya pendek aja. Mak. Nah, ini kaf tuh sama kayak huruf ta ya. Jadi dari segi suara kuat. Mak, semakin kita tekan ke makhrajnya, makin gak ada bunyinya. Nah, tapi dari segi angin ada anginnya, jadi jangan ketinggalan anginnya, hamas. Mak, ya, mak tasabat. Sama ini juga jangan lupa untuk mengeluarkan anginnya karena punya sifat hamas. Dan di atasnya ada tanda waqaf. Ini namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Rabbana. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim ya. Karena ra-nya berbaris di atas, maka bacanya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ra, Rabbana. Nah, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka nunnya kita bunyikan panjang 2 harokat. Rabbana la juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka kita bunyikan panjang lamnya 2 harokat. Rabbana la tu'a. Ini yang dibacanya hamzahnya ya, bukan wawunya. Ini mad badal. Karena ada hamzah berbaris fathah ketemu dengan alif ya, bacanya panjang 2 harokat. Nah, namun dari segi asal usul huruf madnya atau alifnya ini tidak sama seperti mad badal pada umumnya ya. Jadi kalau pada mad badal secara asal usul huruf madnya itu berasal dari hamzah sukun ya, kemudian diganti jadi huruf mad. Nah, tapi kalau di sini ini alifnya itu atau huruf madnya memang bawaan dari kalimat tu'akhidna gitu ya. Jadi ini lebih lengkapnya adalah mad syabih bil badal. Mirip dengan mad badal. La tu'akhidna. Ada mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata tu'akhidna. Kemudian hamzahnya yang i pada kata in. Maka nunnya ini kita boleh panjangkan 4 atau 5 harokat. Inna. Kemudian di sini ada idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf nun, maka nun yang pertama dimasukkan ke nun kedua, idgham, sambil berdengung. Jadi di sini kita nahan bunyi an-nya. In. Ini boleh juga ya disebut dengan idgham mutamatsilain karena 2 huruf yang sama persis makhraj dan hurufnya bertemu ya, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua ada harokatnya. Bacanya sama aja, masuk juga disertai dengan dengungan. Inna si mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka kita bunyikan panjang sinnya 2 harokat. Inna sina. Ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata nasina. Kemudian hamzahnya yang a pada kata au. Maka ini nunnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Inna sina au ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah, maka ini dibacanya cukup dilembutkan. Au akhta.
Ini hamzah punya sifat syiddah dari segi suara, jadi makin kita tekan ke makhraj hamzah ya, ke tenggorokan bawah, makin gak ada bunyi. Au akhtana. Kemudian mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka nunnya kita bunyikan panjang 2 harokat. Dan setelahnya ada waqaf jaiz, artinya boleh. Jadi boleh berhenti, boleh juga lanjut di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau tidak sempurna, silakan langsung dikoreksi di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.